Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Sazari Sregar, mahasiswi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan NIM 0702232073. Nah, pada video ini, saya ingin menjelaskan fungsi dari setiap blok program pada aplikasi sistem akademik mahasiswa yang dibuat dengan menggunakan Kodular dengan database Airtable. Nah, aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu menambahkan data mahasiswa seperti ini. Bisa kita tonton aja videonya seperti ini. Lalu nanti akan ada menampilkan data mahasiswa, lalu bisa mengedit data juga, menghapus data, serta refresh data otomatis seperti yang dari tadi kita buat. Nah, data yang dikelola dalam aplikasi ini meliputi NIM, nama, program studi, dan angkatan. Oke, lanjut kita masuk ke penjelasan blok-blok yang saya buat. Nah, yang pertama itu ada blok when button underscore input dot click. Nah, di blok ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa ke database Airtable. Nah, proses kerja blok ini yang pertama itu sistem akan memeriksa apakah kolom NIM itu masih kosong atau tidak. Nah, pengecekan ini dilakukan menggunakan blok is empty txt underscore nim.text. Nah, jika kosong, maka notifier menampilkan pesan masukkan data NIM. Kursor otomatis diarahkan ke textbox NIM. Lanjut ke tahap kedua, yaitu sistem bakalan mengecek apakah kolom nama itu udah diisi atau belum. Jika masih kosong, maka muncul pesan masukkan data nama. Tahap ketiga, sistem ini bakalan memeriksa spinner prodi. Jika pilihan masih berada pada pilih, maka akan muncul pesan silahkan pilih prodi. Nah, lanjut tahap keempat, sistem juga bakalan mengecek nih bagian angkatan. Jika belum diisi, maka akan tampil pesan masukkan data angkatan. Nah, saat semua data lengkap, aplikasi ini akan menjalankan blok airtable.create_row. Blok ini tuh berfungsi untuk menambahkan baris data baru ke database Airtable. Nah, kita masuk ke bagian kolom names-nya. Yang bagian kolom names ini berisikan nama-nama kolom pada database, yaitu ada name, nama, prodi, dan angkatan. Lalu di bagian values, berisi data yang berasal dari form input, yaitu txt name, txt underscore name.text, txt underscore nama.text, spn atau spin underscore prodi.selection, txt underscore angkatan.text. Artinya, data yang akan dimasukkan pengguna akan dikirim langsung ke database Airtable. Nah, setelah data berhasil disimpan, sistem akan mengosongkan seluruh text box, lalu mengembalikan spinner ke pilihan awal pilih, yang ada bacaan awal itu yang pilih, lalu mengambil ulang data menggunakan air underscore name dot get column. Lalu bakalan menampilkan pesan data berhasil ditambahkan. Lanjut, kita masuk ke blok yang kedua, yaitu blok inisialisasi variabel global. Nah, pada bagian ini terdapat beberapa variabel global, yaitu initialize global name, initialize global nama, initialize global prodi, initialize global angkatan. Nah, semua variabel dibuat dengan create empty list. Untuk fungsinya, yang pertama tuh fungsi variabel global. Nah, blok ini tuh digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara data yang diambil dari Airtable kan. Nah, jadi fungsinya itu list name menyimpan seluruh data name, list nama menyimpan seluruh nama mahasiswa, list prodi menyimpan seluruh program studi, list angkatan menyimpan seluruh data angkatan. Nah, lalu data tersebut nantinya dipakai untuk menampilkan list view, proses edit data, proses delete data. Nah, kita lanjut ke blok yang ketiga, yaitu blok screen1.initialize. Di sini bloknya ada when screen1.initialize. Nah, di sini akan berjalan ketika aplikasi pertama ini pertama kali dibuka. Jadi kalau misalkan kita membuka aplikasi pertama kali, bakalan jalan dia karena ada blok ini gitu. Fungsi bloknya, seperti yang saya bilang tadi, saat aplikasi dijalankan, sistem langsung mengambil data dari Airtable menggunakan air underscore name.get column. Kolom yang diambil adalah name, sesuai air underscore name gitu ya. Jumlah maksimal data yang diambil yaitu 1200 record. Dengan begitu, data mahasiswa otomatis muncul ketika aplikasi dibuka.
Lanjut, kita masuk ke blok keempat, yaitu blok air_name.getColumn. Nah, blok ini berjalan setelah data NIM berhasil diperoleh dari Airtable. Fungsi bloknya apa? Fungsi bloknya ini menyimpan data NIM ke variabel global NIM. Setelah itu, mengambil data kolom nama menggunakan air_nama.getColumn. Jadi, proses pengambilan datanya ini dilakukan secara bertahap dan berurutan. Lanjut, kita masuk ke blok yang kelima, ada air_nama.getColumn. Nah, pada blok ini, data nama disimpan ke global nama. Kemudian, sistem mengambil data prodi menggunakan air_prodi.getColumn. Lanjut, kita masuk ke blok ke-6, ada blok air_prodi.getColumn. Blok ini tuh berfungsi untuk menyimpan data prodi ke global prodi, mengambil data angkatan menggunakan air_angkatan.getColumn. Nah, kita masuk ke blok 7, yang blok tadi yaitu air_angkatan.getColumn. Blok ini tuh merupakan bagian penting karena digunakan untuk menampilkan data ke list view. Cara kerja bloknya gimana? Yang pertama, ada data angkatan itu disimpan ke global angkatan. Langkah kedua, sistem membuat variabel lokal bernama list menggunakan create empty list. List ini nanti digunakan untuk tampilan list view. Langkah ketiga, sistem akan menggunakan perulangan for each number from 1 to length of list. Artinya, aplikasi membaca seluruh data satu persatu. Langkah keempat, blok bagian add items to list digunakan itu untuk menggabungkan nama mahasiswa, tanda pemisah, lalu sama program studi mahasiswa menggunakan blok join. Oke, langkah kelima, seluruh data kemudian dimasukkan ke list view.elements sehingga data tampil pada list view. Langkah keenam, loading ditutup menggunakan notifier one.dismiss progress dialog yang menandakan proses pemuatan data telah selesai. Kita lanjut masuk ke blok yang ke-8, yaitu ada blok list_view.afterpicking. Nah, di blok ini akan berjalan ketika pengguna memilih salah satu data pada list view. Fungsi bloknya yang pertama ada textbox, sementara dibuat tidak bisa diedit menggunakan set txt_name.enable to false, set txt_nama enable to false, set txt_angkatan enable to false. Kedua, sistem membaca data berdasarkan list_view.selection index. Artinya, sistem mengetahui data mana yang dipilih pengguna. Ketiga, dengan melakukan select list item, sistem mengambil data nama, NIM, prodi, dan angkatan sesuai urutan data yang dipilih. Kalau misalkan sesuai berarti NIM, nama, prodi, angkatan ya teman-teman. Lanjut keempat itu data tersebut tuh dimasukkan kembali ke dalam form. Itu ada txt_name.text, txt_nama.text, spnprodi.selection, txt_angkatan.text. Tujuannya agar data dapat diedit maupun dihapus. Kita masuk ke blok yang ke-9, yaitu blok button_edit.click. Nah, di blok ini digunakan untuk mengubah data mahasiswa. Cara kerjanya gimana? Yang pertama, sistem mengecek apakah text box ini kosong. Jika kosong, maka muncul pesan, pilih data terlebih dahulu. Tahap kedua, jika tombol masih bertuliskan edit, maka text box kembali diaktifkan. Lalu pengguna dapat mengubah data, tulisan tombol berubah menjadi simpan. Tahap ketiga, ketika tombol ditekan lagi saat bertuliskan simpan, aplikasi menjalankan airtable.update row by number. Nah, fungsi update row ini apa sih sebenarnya? Jadi, blok ini kan digunakan untuk memperbarui data di Airtable berdasarkan list_view.selection index. Artinya, data yang dipilih ini akan diperbarui sesuai isi terbaru pada form. Kalau column names ini kan berisi NIM, nama, prodi, angkatan. Values juga berisi data terbaru hasil edit pengguna. Nah, setelah proses berhasil, sistem akan menampilkan pesan data berhasil diedit, mengosongkan form, mengubah tombol kembali menjadi edit, melakukan refresh data otomatis, dan bakalan selesai. Lanjut kita masuk ke blok 10, yaitu blok button_delete.click. Nah, di blok ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa. Cara kerjanya yang pertama, sistem memeriksa apakah data yang dipilih. Data itu ada nggak dipilih. Jika belum ada, maka muncul pesan, pilih data terlebih dahulu. Lanjut ke blok yang 11, ada blok notifier one.after choosing. Di blok ini berjalan setelah pengguna memilih jawaban pada dialog konfirmasi. Jika pengguna memilih ya, aplikasi menjalankan airtable.deleteRow untuk menghapus data berdasarkan list_view.selection index. Nah, setelah data terhapus, sistem akan menampilkan pesan data berhasil dihapus, lalu mengosongkan form dan melakukan refresh data kembali. Lanjut, kita masuk ke blok yang terakhir, yaitu ada blok button_refresh.click. Jadi, blok ini tuh berfungsi untuk nge-refresh from input saat tombol refresh ditekan.
Cara kerjanya yang utama, saat tombol refresh diklik, aplikasi menampilkan loading, lalu mengaktifkan timer. Nah, setelah timer selesai, loading ditutup. Lalu semua kolom akan dikosongkan. Mau itu kolom NIM, kolom nama, terus prodi akan kembali ke kata pilih, terus angkatan juga kosong. Lalu bakalan muncul notifikasi data berhasil di-refresh. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini dibuat menggunakan Codular sebagai media pembuatan tampilan dan logika program, sedangkan Airtable digunakan sebagai database online-nya. Aplikasi ini sudah mendukung proses CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, dengan adanya aplikasi ini, pengelola data mahasiswa menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Oke, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.